Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan subbab yang berjudul ketentuan sholat dan khutbah Jumat serta ketentuan sholat jenazah dan bacaan-bacaan sholat jenazah. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yakni yang pertama saya sendiri, Vika Dwi Alfianti, dan yang kedua Safiani Nur Hendarsyah. Nah, pengertian sholat Jumat sendiri yakni sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat sholat Jumat. Nah, berikut ialah dalil naklinya, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati minal yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, dalil ini mengingatkan kepada seorang dagang atau yang sedang sibuk bekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaannya dan segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketentuan sholat Jumat yakni syarat wajibnya, yang pertama Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan yang kelima menetap atau bermukim. Syarat syahnya, di tempat biasa dilaksanakan sholat Jumat atau di masjid berjamaah pada waktu zuhur dilakukan 2 khutbah. Nah, rukun khutbah Jumat yakni yang pertama mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, yang kedua membaca shalawat atas Rasulullah, yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keempat berwasiat atau bernasihat, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, syarat khutbah Jumat ini. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat pada siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Khotib disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Khotib suci dari hadas dan najis. Khotib menutup aurat. Sunnah khutbah Jumat. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khotib membaca sholawat atau lainnya di antara 2 khutbah. Khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan pujian-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat takwa. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Khotib hendaklah memberikan salam. Khotib hendak duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Sunnah salat Jumat, yang pertama mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad. Adab sholat Jumat: meluruskan saf sholat, mengisi saf terdepan terlebih dahulu, tidak berbicara saat khotib sedang berkhutbah. Nah, hikmah sholat Jumat yakni menguatkan tali silaturahim, mencari berkah Allah, meningkatkan semangat beribadah, melipat gandakan pahala kebaikan, dan membiasakan diri disiplin waktu. Nah, untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Safiani Nur Hendarsyah. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu saya Safiani Nur Hendarsyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mbak Vika. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara dalam sholat jenazah. Sebelum itu, terkait dengan jenazah ada 4 yang harus diketahui atau dipelajari yang berkaitan dengan jenazah. Salah satunya yaitu tentang tata cara mensolati jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Ada beberapa ketentuan dan tata cara dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali istri atau suami atau muhrimnya. Kemudian, jenazah yang dimandikan harus beragama Islam, anggota tubuhnya masih ada, dan jenazah tidak termasuk dalam jenazah yang mati syahid.
Kemudian jenazah harus dibersihkan dari segala kotoran. Ketika memandikan jenazah, kepala jenazah harus ditinggikan agar air tidak mengalir ke bagian kepala. Kemudian dibersihkan mulut dan gigi dari jenazah menggunakan kain basah. Setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari sebelah kanan dan dilanjutkan ke sebelah kiri. Kemudian memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Kemudian dalam memandikan harus memperlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Memandikan jenazah cukup 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, atau bisa mengulang beberapa kali dengan jumlah yang ganjil. Kemudian ketika sudah menuju akhir dimandikan, jenazah diwudukan seperti wudhu ketika untuk sholat. Kemudian sebelum dikafani, jenazah harus diberi wewangian dengan kapur barus. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Jumlah utama kain yang digunakan jenazah laki-laki adalah 3 lapis dan perempuan sebanyak 5 lapis dalam mengkafani jenazah. Apabila laki-laki dikafani 4 atau 5 lapis, hukumnya mubah dengan perincian 3 lapis kain kafan, 1 untuk baju kurung dan 1 surban. Kemudian untuk perempuan yaitu dengan ketentuan 2 lapis kain kafan, 1 baju kurung, 1 kerudung, dan 1 jari atau untuk bagian bawah. Jika mengkafani lebih dari 5 lapis, hukumnya makruh. Kemudian biaya pengurusan jenazah dan lain-lain diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Kemudian kain kafan disunahkan berwarna putih. Itu adalah ketentuan-ketentuan dalam mengkafani jenazah. Tata cara dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentangkan kain kafan yang paling bagus sebagai lapisan paling luar, kemudian di atasnya kain kafan dengan kualitas terbagus kedua, dan yang terakhir yaitu sebagai lapisan ketiga yaitu dengan kain kafan kualitas ketiga. Kemudian yaitu selanjutnya menaburkan hanut atau jenis wewangian dan kapur barus dalam setiap lapisan kain kafannya sebagai pengharum dan pengawet jenazah. Ketentuannya ketika tadi yaitu jenazah laki-laki dengan 3 lapis kain kafan dan perempuan 5 lapis. Jadi dalam pelapisannya kain kafan, jika kain kafan yang digunakan memiliki kualitas yang berbeda, maka kain kafan yang diletakkan paling luar atau paling bawah adalah lapisan yang paling bagus. Kemudian setelah kain kafan disiapkan, jenazah yang telah dimandikan dibaringkan di atas kain kafan tersebut dengan posisi tidur terlentang. Selanjutnya kemudian jenazah ditaburi hanut atau kapur barus dan disunahkan untuk mengusapi kain kafannya dengan kayu gaharu atau wangi-wangian. Selanjutnya yaitu mengikat pantat jenazah yang mana sebelumnya telah disumbat lubang pantatnya dengan kain yang sudah diberi wangi-wangian dan kapur barus, serta menyumbat seluruh lubang yang ada dalam tubuh jenazah. Jadi setiap lubang yang ada pada jenazah harus disumbat dengan kain yang telah diberi wangi-wangian dan kapur barus. Kemudian menggulung semua lapisan kain kafan yaitu dengan mempertemukan ujung sisi kiri dengan ujung sisi kanan. Dalam lapisannya yaitu sisi kiri di atas kain sisi kanan. Kemudian lapisan kedua dengan posisi sebaliknya. Kemudian mengumpulkan kain lebihan yang ada di atas kepalanya dan bawah kakinya dengan mengusahakan kain lebihan di atas bagian kepala lebih banyak untuk diikat. Kemudian menguatkan ikatan sampulnya agar nanti tidak lepas ketika jenazah digotong. Kemudian yang terakhir yaitu ketika diletakkan dalam liang lahat, simpul talinya dilepas, yaitu simpul di bagian di atas kepala.
Pembahasan selanjutnya yaitu inti dari pembahasan kali ini yaitu menyolati jenazah. Ketentuan dalam sholat jenazah yaitu yang pertama, hukum menyolati jenazah adalah fardu kifayah. Artinya tidak wajib untuk dilakukan oleh semua orang, akan tetapi jika di suatu daerah sudah mengetahui, maka orang yang mengetahui itu wajib melaksanakan sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah dikerjakan setelah mengkafani dan sebelum dikuburkan. Apabila disolati sebelum dikafani, hukumnya makruh karena termasuk penyepelean terhadap jenazah. Kemudian apabila disolati setelah dikuburkan, hukumnya haram meskipun sah. Sholat jenazah boleh dikerjakan di semua waktu atau kapan saja karena sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan atau dikerjakan karena ada sebabnya. Kemudian pelaksanaan sholat jenazah lebih utama dilaksanakan di masjid. Tempat pelaksanaan sholat jenazah boleh dilaksanakan di masjid atau tempat lain, namun yang lebih diutamakan adalah di masjid. Sabda Nabi, 5 rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Suhail ibni Bayda fil masjid. Artinya diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah Suhail ibnu Bayda di masjid. Selanjutnya yaitu ketentuan dari imam dalam sholat jenazah. Orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat jenazah adalah yang pertama ayah dari jenazah tersebut, yang kedua yaitu kakeknya, yang ketiga yaitu cucu laki-lakinya, yang keempat yaitu saudara laki-lakinya, yang kelima keponakan dari jenazah, yang keenam merupakan paman dari jalur ayah, dan yang ketujuh sepupu laki-laki. Tujuan dari sholat jenazah adalah mendoakan jenazah, dan doa dari kerabat terdekat merupakan doa yang paling dapat diijabah karena ketika mereka berdoa, mereka sangat berharap untuk diijabah doanya. Kerabat merupakan orang yang paling dekat atau paling berduka atas kematian daripada orang lain, maka mereka lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat jenazah. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat jenazah. Yang pertama harus suci dari hadis. Karena sholat merupakan ibadah, dan ketika melaksanakan sholat syaratnya harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua yaitu menutup aurat. Sama seperti ketentuan sholat lainnya, sholat jenazah harus menutup aurat. Kemudian yang ketiga yaitu mampu untuk berdiri. Maksudnya di sini yaitu sholat jenazah dilaksanakan dengan berdiri tanpa melakukan ruku ataupun sujud, kemudian menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat. Niat ini merupakan paling penting dalam melakukan sesuatu. Niat sholat jenazah cukup menggunakan lafaz fardu. Ada ulama yang mengatakan seperti ini, kemudian ada ulama lain yang berpendapat bahwa niat sholat jenazah harus menggunakan fardu kifayah, dan yang lebih sering digunakan dan dijumpai adalah menggunakan lafaz fardu kifayah. Kemudian niat sholat jenazah tidak harus menyebutkan nama jenazah. Di sini maksudnya ketika dikhawatirkan ketika sholat jenazah menyebutkan nama dari jenazahnya, dikhawatirkan akan lupa atau salah dalam menyebutkan namanya sehingga nanti sholatnya tidak sah. Kemudian atau jika tidak apa-apa jika disebutkan nama, jika sudah ditentukan sebelum sholat jenazah dilakukan atau sebelum sholat jenazah dilaksanakan sudah ditentukan atau diberitahu bahwa nama jenazah ini bernama siapa. Kemudian ketika ada jamaah yang
ketika orang yang melakukan sholat jenazah salah dalam menyebut namanya, maka sholat jenazahnya tetap sah meskipun salah dalam menyebut namanya. Kemudian yang kedua yaitu sholat jenazah dilakukan dengan sebanyak 4 kali takbir. Terus selanjutnya yaitu membaca surah Al-Fatihah. Kewajiban ini merujuk pada hadis yang artinya tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam sholat biasanya selalu membaca surah Al-Fatihah. Namun menurut Imam An-Nawawi, membaca surah Al-Fatihah bukanlah suatu keharusan. Artinya ketika seseorang membaca Al-Fatihah setelah takbir kedua, ketiga atau keempat, sholatnya tetap sah. Dan walaupun setelah takbir pertama orang tersebut tidak membaca apapun atau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir yaitu melafalkan salam. Selanjutnya yaitu melafalkan salam. Cara salam sama seperti salam pada sholat umumnya, yaitu dilakukan 2 kali dengan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Selanjutnya yaitu melafalkan sholawat. Membaca sholawat merupakan rukun yang dilakukan setelah takbir yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu mendoakan jenazah. Hal ini berdasar pada hadis Nabi, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa aslihu lahu du'a." Artinya, jika kalian menyolati jenazah, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Hadis ini merupakan hadis riwayat Abu Daud nomor 3199. Doa ini dilafalkan setelah takbir ketiga. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu berdiri jika mampu. Selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah beserta bacaannya. Yang pertama, takbiratul ihram bersamaan dengan niat dalam batinnya. Niat sholat jenazah yaitu niat sholat jenazah untuk laki-laki berbunyi usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat sholat jenazah perempuan, usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada seperti yang dikerjakan pada sholat biasanya. Kemudian yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Kemudian setelah takbir kedua, lalu membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kelima yaitu takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Ada 2 pendapat, yaitu doa pendek yang berbunyi Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika untuk jenazah laki-laki. Kemudian jika untuk jenazah perempuan, maka lafaz hu diganti menjadi ha, yaitu Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian doa sempurna atau panjang yaitu bunyinya Allahumma ghfir li hayyana wa mayyitana wa syahidana wa wayubina wa sawirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyahu 'alal islami wal iman. Dalam kebanyakan biasanya yang sering digunakan adalah doa yang pendek atau doa yang pertama. Selanjutnya yaitu takbir keempat, lalu membaca doa jenazah diikuti dengan salam. Bacaan doa setelah takbir keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Ini untuk ketika jenazahnya laki-laki. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka diganti menjadi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Kemudian setelah itu sholat diakhiri dengan salam. Ada ulama yang berpendapat bahwa ketika salam ditambahi dengan wabarakatuh. Namun ada juga yang ulama yang menyatakan bahwa salamnya hanya cukup sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Yang pertama,
Sholat jenazah dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan dengan 3 shaf atau baris. Yang kedua, imam harus berada lurus di kepala jenazah laki-laki. Kemudian untuk jenazah perempuan, imam berada lurus di bagian perut atau pantat jenazah perempuan. Kemudian yang ketiga, melirihkan bacaan sholat meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Yang keempat yaitu mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir yang 4 jumlahnya. Kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir pertama, sebagaimana disunahkannya membaca lafaz amin ketika sudah selesai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian tidak disunahkan membaca doa iftitah karena bacaannya panjang. Kemudian yang terakhir dalam rangkaian yang berkaitan dengan jenazah yaitu memakamkan jenazah. Ini adalah langkah terakhir setelah jenazah itu dimandikan, kemudian dikafani, lalu disolatkan, dan terakhir yaitu dimakamkan. Ketentuan dalam memakamkan jenazah yaitu jenazah harus dimakamkan di pemakaman umum. Kemudian dalamnya makam atau ukuran dalam ketentuan dari kedalaman makam jenazah itu yaitu seperti orang berdiri dan melambaikan tangan. Jadi dalamnya itu ketika orang berdiri di dalamnya, kemudian ditambah dengan tangannya dilambaikan ke atas. Kemudian yang terakhir yaitu waktu pemakaman yang disunahkan yaitu selain waktu malam hari dan waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.